Berikut adalah tokoh beragama Katolik yang mendapat gelar pahlawan nasional. 1. Monsinyur Albertus Sujijapranata, SJ. Monsinyur Sujijapranata dikenal dan dikenang umat Katolik dan bangsa ini tidak hanya sekadar Uskup Agung Semarang saja. Pria kelahiran 25 November 1896 ini dikenal dan dikenang juga dengan kiprahnya bagi pembentukan negara dan bangsa ini. Berikut cukilan yang dilakukan soal Monsinyur Sujijapranata dari berbagai sumber terbitan. Karir pekerjaannya diawali pada tahun 1915 dengan menjadi guru di Muntilan. Tahun 1911, ia mulai mengikuti pendidikan imam dan berlanjut terus hingga pada tanggal 27 September 1920, ia masuk ke novisiat Sarekat Yesus. Dan pada tanggal 15 Agustus 1931, ia resmi menjadi imam. Sekembalinya ke Indonesia, tahun 1933, ia mendapat tugas untuk menjadi pastor pembantu paroki Bintaran Yogyakarta. Ia juga sempat menjadi redaktur majalah Suara Tama. Pada tahun 1938, ia diangkat menjadi penasehat misi Sarekat Yesus di Jawa. Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono. Ignatius Joseph Kasimo, seorang pendiri dan pemimpin Partai Katolik Republik Indonesia. Kasimo adalah salah satu sosok pejuang kemerdekaan dan politis dari golongan Katolik yang sangat menjunjung tinggi pluralisme bangsa. Di parlemen, Kasimo bisa berseberangan pendapat dengan Nasir dan kawan-kawan dari Masyumi, tetapi dalam keseharian hidup sebagai pribadi sesama anak bangsa, mereka amat dekat dan akrab. Keduanya mengaku amat diperkaya dengan sikap politik dan demokratis lewat peran dan interaksi di parlemen. Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi. Slamet Riyadi yang dulu namanya Sukamto, lahir di Donokusuman, Solo, 28 Mei 1926, beragama Katolik, adalah putra dari Idris Prawiro Pralepdo, seorang anggota Legium Kasunanan Surakarta. Dengan kemampuannya sebagai navigator, ditambah dengan masuknya penjajah Jepang ke Indonesia khususnya di Solo dan Yogyakarta, Maret 1942, maka jiwa patriot membela Ibu Pertiwi berkobar. Dengan keberanian, sebagai pemuda yang ketika itu usianya belum genap 20 tahun, mengobarkan pemberontakan dan melarikan sebuah kapal kayu milik Jepang. Usaha Kenpei Tai, polisi militer Jepang, untuk menangkapnya tidak pernah berhasil. Bahkan setelah Jepang bertekuk lutut, Slamet Riyadi berhasil menggalang para pemuda, menghimpun kekuatan pejuang dari pemuda-pemuda terlatih ekspeta, Heiho, Kaigun, dan merekrutnya dalam kekuatan setingkat batalion, yang dipersiapkan untuk mempelopori perebutan kekuasaan politik dan militer di kota Solo dari tangan Jepang. Slamet Riyadi diangkat sebagai Komandan Batalion Resimen I Divisi X. Dari sini kehidupan sebagai militer terus berlanjut. Pendidikan militer ia dapatkan dari kehidupan real di tengah kancah merebut kemerdekaan, bukan melalui teori-teori militer di bangku pendidikan ketentaraan. Melihat perjalanan anak muda Ignatius Slamet Riyadi, sangat beralasan kalau pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional, karena sepanjang hidupnya hanya untuk negara, tidak pernah memikirkan kepentingan pribadinya. Agustinus Adi Sucipto, orang yang pertama kali menerbangkan pesawat Indonesia. Marskal Muda Purnawirawan Agustinus Adi Sucipto, yang akrab dipanggil Cip, namun kemudian rekan-rekannya memanggilnya Pak Adi, adalah penganut agama Katolik yang taat. Merupakan putra pertama dari 5 bersaudara, buah perkawinan Rui Widodarmo dan Latifatun. Adi Sucipto, kelahiran Salatiga, 3 Juli 1916. Sejak pekik kemerdekaan berkumandang 17 Agustus 1945, satu demi satu muncul berbagai tuntutan, termasuk penerbangan militer. Surya Dharma bertindak cepat. Para eks-penerbang AU Hindia Belanda, seperti Adi Sucipto, dipanggilnya.
berbagai langkah konsolidasi, mulai dari mengumpulkan ratusan pesawat sampai mengupayakan perbaikan pesawat-pesawat peninggalan Jepang, diambil. Usaha Surya Dharma langsung berbuah. Buktinya, Adi Sucipto berhasil menerbangkan pesawat Nishikoren dari Ciberem ke Maguwo, 10 Oktober 1945. Peristiwa ini tercatat sebagai penerbangan pertama di wilayah Republik Indonesia Merdeka, oleh awak Indonesia. 17 hari kemudian, kembali Adi Sucipto membakar semangat perjuangan dengan menerbangkan pesawat Cureng bertanda merah putih. Peristiwa ini mengukir lagi catatan sejarah, sebagai penerbangan berbendera merah putih pertama di tanah air. Laksamana Madya Yosaphat Soedarso. Laksamana Madya Yosaphat Soedarso atau yang biasa kita kenal dengan Yos Sudarso, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 24 November 1925 meninggal di Laut Aru, 13 Januari 1962 pada umur 36 tahun, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia gugur di atas KRI Macan Tutul dalam pertempuran Laut Aru melawan armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Hal yang kurang lazim adalah, sebagai seorang kepala staf angkatan laut tidak seharusnya ia ikut terjun langsung di dalam operasi tersebut. Namanya kini diabadikan pada sebuah KRI dan pulau. Yos Sudarso adalah penganut agama Katolik, menikah dengan Siti Kustini pada tahun 1955 dan meninggalkan 5 orang anak. Robert Walter Monginsidi. Walter Monginsidi adalah tokoh yang beragama Katolik, merupakan pahlawan nasional pejuang kemerdekaan dari daerah Bantik Minanga, Malalayang. Monginsidi tumbuh dalam budaya Bantik yang begitu kental, dengan adat yang paling mendasar yaitu Hinggil Idang, Hintal Unang dan Hintakinang. Falsafah ini berarti berlaku kasih kepada sesama anggota keluarga, kepada sesama yang masih terikat dalam komunitas suku Bantik, dan bersifat dermawan kepada siapapun, terlepas dari suku, maupun ikatan keluarga. Falsafah itu yang membakar semangat Monginsidi untuk menentang penjajahan. Dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki Monginsidi, beliau dipercaya untuk memimpin pertempuran melawan Belanda dan menjadi sosok yang disegani. Dalam suatu konferensi di tahun 1946, dibentuklah LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, di mana Walter Monginsidi sebagai ketuanya. Pada tanggal 28 Februari 1947, Monginsidi ditangkap tentara Belanda, namun berhasil melarikan diri bersama Abdullah Hadade, H.M. Yosep, dan Lewang Daeng Matari setelah hampir 8 bulan mendekam di tahanan. 10 hari kemudian Monginsidi kembali tertangkap, dan kali ini Belanda memvonisnya dengan hukuman mati. Karel Sadsuitubun. Saat memperingati peristiwa gerakan 30 September, kita mengenang salah seorang pahlawan revolusi beragama Katolik, yakni Karel Sadsuitubun atau lebih populer dengan nama KS Tubun. Dia satu-satunya polisi yang menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965. Karel lahir di Rumadian, Kecil Kecil, Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Ayahnya bernama Primus Sadsuitubun dan dikenal oleh masyarakat setempat sebagai seorang Katolik yang taat. Ibunya meninggal pada saat Karel berusia 7 tahun, kepergian ibunya itu membuat Karel bertumbuh menjadi seorang anak militan, rajin, serta pekerja keras. Dia menyelesaikan sekolah dasar di SD Katolik sejak 1935 dan tamat pada 1941. Sejak kecil Karel bercita-cita menjadi seorang polisi. Dan berkat kerja keras, dia sukses meraih cita-citanya itu. Atas segala jasa dan pengorbanan dalam gerakan 30 September, Karel masuk dalam daftar sebagai pahlawan revolusi. Pada saat yang sama, pangkatnya naik menjadi Ajun Inspektur 2 Polisi, dan namanya diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang Republik Indonesia, dari fregat Van Speying kelas dengan nama KRI Karel Sadsuitubun, 356. Sebagai umat Katolik,
Kita tetap mendoakan Karel dan semua pahlawan revolusi. Cilik Riwut. Cilik Riwut adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan, merupakan penganut agama Katolik. Tak hanya aktif dalam bidang kemiliteran sebagai seorang tentara, putra Dayak ini juga ikut berperan dalam pemerintahan dengan diangkatnya ia sebagai Gubernur Kalimantan Tengah di tahun 1958. Selain itu, ia juga berkontribusi di bidang kepenulisan. Ia pernah bekerja di Harian Pemandangan, Pimpinan M. Tamran serta Harian Pembangunan, Pimpinan Sanusi Pane. Ia pun menulis beberapa buku mengenai Kalimantan seperti Makanan Dayak, Sejarah Kalimantan, Maniser Panatau Tatu Hiang, dan Kalimantan Membangun. Atas berbagai jasanya, Cilik Riwut dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 1998 di masa pemerintahan B.J. Habibie. Namanya pun diabadikan sebagai salah satu bandar udara di Palangkaraya. Supriyadi. Supriyadi atau dikenal dengan nama Sodancok Soeprijadi, lahir di Trenggalek, 13 April 1923. Menghilang 14 Februari 1945, dan dinyatakan meninggal 9 Agustus 1975, beragama Katolik, adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air, PETA, terhadap pasukan pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Ia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Presidensial, tetapi digantikan oleh Imam Muhammad Suliodikusumo pada 20 Oktober 1945, karena Supriyadi tidak pernah muncul. Bagaimana dan di mana Supriyadi wafat, masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.